Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel matematika.com. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas cara menghitung nilai fungsi. Namun sebelum kita masuk ke cara menghitung nilai fungsi, kita harus tahu dulu apa sih itu fungsi. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke fungsi, di dalam bab ini sering kita dipertemukan dengan yang namanya relasi. Apa sih itu relasi? Dimana kita sering mendengar relasi. Relasi biasanya kita mendengar di kata-kata dalam bisnis ya, relasi kerja, relasi bisnis, dan lain sebagainya. Nah, relasi ini merupakan suatu hubungan. Namun, karena kita berbicara tentang fungsi, maka relasi ini artinya menghubungkan antara dua himpunan. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Yaitu himpunan A dan himpunan B. Maka dapat kita uraikan bahwa relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota di himpunan A dengan anggota di himpunan B. Jadi relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota di himpunan A dengan anggota di himpunan B. Contohnya di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah Billy, Mari, Mirna, dan Nur. Ini kita beri bulatan. Kemudian himpunan B adalah basket, voli, dan lari. Sama kita beri nokta hitam di depannya. Nah, kemudian Tiwi memilih basket dan voli. Kita beri tanda panah ya di tengahnya. Kemudian Tari memilih basket, Mirna memilih voli, dan Nur memilih voli. Nah, kita perhatikan, himpunan A adalah nama-nama orang, himpunan B adalah jenis olahraga. Nah, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B atau hubungan yang menghubungkan anggota A dan anggota B kira-kira apa? Ya, kita bisa nyatakan ini relasinya adalah menyukai. Nah, kita bisa membaca bahwa Tiwi menyukai basket, Tiwi menyukai voli, Tari menyukai basket, Mirna menyukai voli, dan Nur menyukai voli. Nah, inilah relasi untuk himpunan A dan himpunan B di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita harus tahu cara menyatakan relasi. Yang pertama, relasi itu dapat dinyatakan dengan menggunakan diagram panah atau contoh di atas. Nah, ini adalah contoh diagram panah. Jadi diagram panah itu dengan menggunakan dua kolom kiri dan kanan dan dihubungkan dengan menggunakan panah, maka ini dinamakan diagram panah. Yang kedua, kita bisa menyatakan dengan diagram Kartesius.
diagram kartesius, berarti kita menggunakan koordinat kartesius seperti ini. Sumbu X, ini kan sumbu X ya, kita gunakan untuk himpunan A, dan sumbu Y kita gunakan untuk himpunan B. Kemudian kita tulis anggota himpunan A adalah Wiwi, kemudian Tari, kemudian Mirna, dan Nur. Nah, anggota himpunan B kita mulai dari bawah ya. Di sini yang pertama adalah basket, selanjutnya voli, dan lari. Nah, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan garis putus-putus sesuai dengan pilihan anggota A terhadap anggota B. Di mana yang pertama berdasarkan diagram panah, Tiwi memilih basket dan voli, maka kita tarik garis putus-putus ke basket dan ke voli juga. Kemudian beri bulatan hitam di setiap titik potongnya. Selanjutnya Tari memilih basket, kita tarik seperti ini. Kemudian Mirna memilih voli, dan Nur memilih voli juga. Nah, seperti ini. Jadi ini cara menyatakan relasi yang kedua, yaitu dengan menggunakan diagram kartesius. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya, kita beri kurung kurawal, kemudian kita tuliskan pasangan-pasangan dari A ke B. Yang pertama adalah Tiwi, basket, tutup kurung, kurung buka lagi, Tiwi, voli, tutup kurung, kurung buka lagi, Tari, basket, tutup kurung, kemudian Mirna, voli, tutup kurung, kurung buka, Nur, voli, tutup kurung, karena lari di sini tidak ada pasangannya, maka kita beri titik-titik, lari. Artinya lari tidak memiliki pasangan di himpunan A. Kemudian tutup kurung. Nah, inilah cara kita menentukan relasi dengan 3 cara. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi. Di sini saya memiliki 2 buah diagram panah. Yang pertama, himpunan A anggotanya adalah Doni, Dina, Budi, dan Wati. Kita beri nokta hitam. Kemudian himpunan B, di sini ada Umar dan Amir. Beri nokta hitam. Relasinya adalah anak dari. Di sini ternyata Doni adalah anak dari Umar, Dina juga anak dari Umar. Kemudian Budi anak Amir dan Wati anak dari Amir. Itu adalah contoh diagram panah yang pertama. Kemudian diagram panah yang kedua sekarang kita balik menjadi B di depan, A-nya di belakang. B-nya Umar, Amir, kemudian himpunan A-nya adalah Doni, Dina, Budi, Wati. Kita beri nokta
warna hitam juga. Nah, relasinya kita balik. Ayah dari Umar, ayah dari Doni. Umar, ayah dari Dina. Amir, ayah dari Budi. Dan Amir, ayah dari Wati. Nah, dari kedua diagram panah ini, diagram panah yang pertama ini merupakan fungsi, dan diagram panah yang kedua bukan fungsi. Apa yang membedakan diagram panah pertama dan diagram panah yang kedua? Ternyata setelah kita perhatikan adalah bagaimana cara anggota A memilih anggota B. Untuk anggota A yang termasuk ke dalam fungsi, anggota A hanya memilih satu anggota di B. Dodi hanya memilih satu, Dina memilih satu, Budi memilih satu, dan Wati juga memilih satu. Sedangkan untuk yang bukan fungsi, anggota dari B di sini memilih lebih dari satu anggota di pasangannya. Umar memilih 2 anak dan Amir memilih 2 anak. Maka dapat kita nyatakan bahwa fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A tepat satu anggota di B. Jadi fungsi itu si anggota A hanya boleh memilih satu anggota di B. Jadi jelas ya, kalau yang kedua A memilih lebih dari satu, sedangkan yang pertama A-nya memilih tepat satu anggota di B. Maka fungsi adalah pemetaan khusus atau relasi khusus yang memasangkan anggota A dengan tepat satu anggota di B. Selanjutnya, istilah yang harus kita ketahui di dalam fungsi. Yang pertama ada yang dinamakan domain, kemudian kodomain, dan range. Domain merupakan daerah asal, kodomain merupakan daerah kawan atau lawan, dan range merupakan daerah hasil. Jadi misal di sini ada sebuah himpunan A, anggotanya A, B, C, dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. A memilih 1, B memilih 2, dan C memilih 3. Domainnya atau daerah asal adalah anggota himpunan A, yaitu A, B, dan C. Kemudian kodomain atau daerah lawan atau kawan, yaitu anggota himpunan B, di mana anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Dan rank untuk fungsi ini, rank adalah daerah hasil, di mana rank berada di himpunan B, namun anggota yang hanya terpilih oleh anggota A, di mana anggota B yang terpilih oleh A hanya 2, yaitu 1 dan 2. Jadi inilah cara kita menentukan domain, kodomain, dan range. Kita masuk ke contoh soal untuk menentukan nilai fungsi. Misalkan di sini diketahui fungsi f memetakan x terhadap x pangkat 2 dari himpunan bilangan A, anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, ke himpunan bilangan cacah.
Gambarlah grafik fungsi tersebut. Nah, jadi di sini kita akan menentukan atau menghitung nilai fungsi, di mana di sini ditentukan rumus fungsi atau relasinya adalah X terhadap X pangkat 2. Dengan anggota A sudah diketahui dan anggota B-nya kita tidak tahu apa saja anggotanya. Hanya di sini dinyatakan bahwa himpunan yang dipasangkannya adalah bilangan cacah. Langkah pertama, kita tulis diketahui rumusnya adalah Fx, yaitu X pangkat 2. Kemudian himpunan A kita ketahui negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian yang ditanyakan adalah anggota himpunan B. Kita akan mencari anggota himpunan B, di mana B itu adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, maka untuk menggambarkan sebuah grafiknya, kita harus mencari pasangan dari himpunan A, yaitu himpunan B, dengan cara menentukan angka-angkanya bahwa angkanya adalah bilangan cacah. Yang pertama, rumus fungsinya adalah Fx sama dengan X pangkat 2. Yang pertama untuk A-nya, X-nya, A ini kan anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Ini artinya X, 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 X-nya ya. Misalkan yang pertama untuk X sama dengan negatif 2, maka Fx sama dengan X pangkat 2-nya adalah maka Fx-nya itu berarti jadi F dalam kurung negatif 2, X pangkat 2-nya kita ganti dengan negatif 2 menjadi negatif 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, maka F dalam kurung negatif 1 hasilnya adalah negatif 1 pangkat 2, yaitu 1. Selanjutnya untuk X sama dengan 0, maka F dalam kurung 0 sama dengan 0 pangkat 2, yaitu 0. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka F dalam kurung 1 hasilnya adalah 1 pangkat 2, yaitu 1. Dan untuk X2, maka F2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita peroleh nilai 4, 1, 0, 1, dan 4 ini berdasarkan rumus fungsinya, yaitu Fx sama dengan X pangkat 2. Jika kita ganti X-nya dengan negatif 2, F dalam kurung X menjadi F dalam kurung negatif 2. Maka X pangkat 2-nya juga kita ganti dengan negatif 2 menjadi negatif 2 pangkat 2. Maka kita peroleh ini adalah anggota B atau anggota kode mainnya, atau rank ya, sekaligus rank ini. Nah, maka kita sudah peroleh anggota B-nya adalah 4, 1, 0, 1, dan 4. Tulis anggota B adalah 4, 1, 0, 1, dan 4. Nah, kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah grafik fungsi, maka grafik fungsinya adalah kita gambarkan koordinat kartesius. Ke kanan ini adalah titik 0, ke kanan positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ke atas 1, 2, 3,
4, dan seterusnya. Kemudian ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ini kan sumbu X dan ini sumbu Y, atau kalau di sana ini tetap untuk nilai X dan sumbu Y itu sama dengan untuk fx-nya atau hasil ya. Ini adalah domain dan ini adalah rank. Yang pertama, tadi kita nyatakan X-nya adalah negatif 2. Berarti kita pilih X di negatif 2, menghasilkan daerah di rank-nya adalah 4. Maka kita tarik garis putus-putus dari 2 ke 4. Sini. Ini adalah titik negatif 2,4. Kemudian X negatif 1 kita peroleh hasilnya adalah 1. Maka kita tarik untuk X1, fx-nya adalah 1. Ini adalah titik negatif 1,1. Selanjutnya X-nya 0 kita peroleh fx-nya adalah 0. Berarti tetap ya tidak bergerak di sini. Yang ketiga, X-nya 1 kita peroleh fx-nya adalah 1. Berarti X1 fx-nya 1. Tarik ke sini. Oh, yang ini adalah 0,0 dan ini untuk 1,1. Dan yang terakhir untuk X-nya 2 kita peroleh nilai fx-nya adalah 4. Berarti kita tarik ke atas sampai angka 4. Ini untuk titik 2,4. Dan berdasarkan titik-titik atau bulatan hitam yang sudah kita buat, kita tarik garis atau kurva. Dan inilah grafik fungsi untuk rumus fungsi fx sama dengan X pangkat 2 dengan cara kita mencari nilai kodomain atau range-nya. Dan untuk materi menghitung nilai fungsi disertai dengan istilah-istilah dalam fungsi tadi sudah saya jelaskan. Ini contoh soalnya. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin untuk pembelajaran cara menghitung nilai fungsi saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.